Di beberapa daerah ataupun negara menyebutkan bahwasannya boneka-boneka ini itu telah dimasukkan dengan anak-anak ataupun arwah-arwah yang dulunya udah meninggal terus dimasukkan ke situ gitu. Aneh kan? Aneh. Kalau di agama kita tuh aneh gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua Estu di channel gua sendiri sih. Teman-teman, di awal banget tahun 2023 ini kita dilanda dengan banyaknya isu-isu hujan badai angin ribut. Hujan badai angin ribut berita-berita tentang boneka-boneka adopsian gitu. Jadi buat teman-teman pasti udah banyak banget di luar sana maupun di Twitter ataupun di Instagram ataupun di situs-situs berita yang lainnya tentang berita adopsi boneka ini gitu. Boneka-boneka ini itu banyak banget dijadikan sebagai layaknya anak-anak pada umumnya gitu. Yang pertama itu boneka-boneka ini biasanya dikasih makan, dimandiin, dikasih minum, di spa ataupun dimanapun itulah pokoknya ya kayak anak-anak bayi pada umumnya gitu kan. Pertanyaannya adalah kenapa gitu? Kenapa banyak banget orang-orang di Indonesia ini yang beli dengan boneka-boneka adopsian itu gitu loh maksudnya. Sebenarnya berita ini itu udah tersebar banget di Malaysia guys. Jadi udah lebih viral duluan di Malaysia gitu. Banyak artis-artis di Indonesia juga ataupun sebelumnya di Malaysia itu udah mengadopsi dari boneka-boneka ini gitu. Kalau gue bilang sih kayak boneka-boneka Chucky gitu ya. Boneka Chucky lah yang bisa gitu ya nggak sih guys? Oke, skip. Emang manusia zaman sekarang tuh udah banyak banget yang aneh gitu. Anehnya itu dalam artian ya dulunya misalnya kalau kita punya kegiatan kita ya main bola gitu kan, kegiatan kita ya main Prancis. Kalian tahu nggak sih, teman-teman tahu nggak sih kayak main petak umpet tapi Prancis gitu ya, di kampung gua sih di Sumatera ya. Boneka adopsian ini itu sebenarnya di jagat maya internet itu udah viral dengan nama Spirit Doll. Spirit Doll yang artinya itu adalah boneka penyemangat gitu ya. Di beberapa daerah ataupun negara menyebutkan bahwasannya boneka-boneka ini itu telah dimasukkan dengan anak-anak ataupun arwah-arwah yang dulunya udah meninggal terus dimasukkan ke situ gitu. Aneh kan? Aneh. Kalau di agama kita tuh aneh gitu. Kalau di Indonesia mah nggak ada yang kayak gitu. Gue yakin di Indonesia tuh orangnya agamis-agamis, orangnya itu banyak-banyak banget yang beribadah sama Tuhannya gitu. Nggak mungkin lah ngerti-ngerti tentang yang kayak gini-gini, nggak mungkin. Di negara apa tuh, Wakanda lah adanya. Kalau di sini mah nggak ada. Yakin gue nggak ada di sini. Nggak mungkin lah ada yang begitulah. Pokoknya tenang aja. Di Indonesia mah nggak ada yang kayak gitu. Cuma ngikutin tren aja lah pokoknya ya. Sebenarnya Spirit Doll ini itu telah berkembang awal mulanya tuh di Thailand gitu. Di Thailand dengan nama Look Thep. Look Thep atau Look Thep? Look Thep. Yang artinya adalah malaikat anak gitu, malaikat anak. Jadi Look itu malaikat, Thep itu anak mungkin ya, nggak tahu lah. Ya pokoknya malaikat anak gitu. Awalnya Look Thep ini muncul di Thailand itu siapa sih pelopornya gitu kan? Pelopornya adalah seorang wanita yang bernama Mai Ning. Nah ini mungkin apa kalian bisa lihat di mana, di sini lah ya, Look Thep. Mai Ning. Nah, ini dia orangnya. Dialah orang yang mengubah citra si boneka ini yang awalnya sederhana, mainan untuk anak-anak, ya boneka pada umumnya lah kayak Barbie ataupun apapun itu, maksudnya dipajang-pajang gitu kan, menjadi boneka yang dimana boneka itu dimasukin oleh arwah-arwah. Konon katanya seperti itu. Boneka ini juga diklaim sebagai pembawa keberuntungan gitu. Pembawa keberuntungan. Bentar, gua mau ngambil sedikit energi gitu ya, bentar. Nah, itu haram tuh, nggak boleh. Di agama kita nggak boleh adanya boneka-boneka pembawa keberuntungan. Sebenarnya di Indonesia tuh udah lebih terkenal gitu. Sebelum dari boneka ini, namanya itu adalah jenglot. Nah, kalian juga tahu semuanya jenglot. Jenglot itu lebih masuk akal gitu. Nggak lebih masuk akal juga sih, maksudnya lebih diminati ataupun lebih dipercayai lah sama masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Kita balik lagi ke Mai Ning ini. Mai Ning itu sebenarnya pekerjaannya itu adalah yang pertama dia memang ahli sihir gitu. Ahli sihir itu dalam artian kayak ahli ritual gitulah, pokoknya ahli ritual. Terus dia berprofesi sebagai DJ radio. Kalau di Indonesia tuh kayak host pembawa radio lah, host radio lah gitu. Dan yang paling terakhir adalah pekerjaan dari si Mai Ning ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah pembisnis boneka ataupun penjual boneka. Nah, kelihatan banget kan bahwasannya kalau si Mai Ning ini
melihat keberuntungan ataupun melihat kesempatan yang ada di dalam boneka tersebut gitu. Bukan sebagai sosok-sosok yang gimana-gimana gitu kan, tapi ya memang marketingnya jago aja sih menurut gue gitu kan. Ia mengklaim juga boneka ini itu mempunyai kekuatan yang sangat super gitu. Boneka benda mati terus mempunyai kekuatan super gitu. Oke, kalau kekuatan super maksudnya bonekanya boneka Superman gitu kan. Boneka Spiderman gitu kan. Terus kayak boneka Hulk gitu kan. Warnanya hijau gitu kan. Oke gitu, tapi boneka-boneka untuk diadopsi ini kan tolonglah. Kebayang nggak tuh syiriknya gimana tuh? Ini kebayang nggak tuh haramnya bagaimana gitu kan? Jadi buat teman-teman jangan diikutin lah ya. Karena saking viralnya di Thailand itu selebriti yang ada di Thailand pun ngikutin spirit doll ini gitu. Diajak makan, diajak tour bareng, staycation bareng, holiday, terus diajak dimandiin bareng gitu kan, diajak kayak tidur bareng gitu. Jadi ya aneh sih, tapi nyata gitu. Bahkan yang udah gue riset juga itu Thai Smile Airways ataupun maskapai penerbangan bertarif rendah mengizinkan orang-orang untuk membeli kursi untuk Look Tip sebagai teman untuk mereka staycation ataupun berpergian gitu. Harga dari Look Tip ini kalau di Thailand itu bervariasi, mulai dari 500.000 sampai ada orang yang mau menawarkan, bahkan sudah terjual mungkin, gue nggak tahu juga, nggak peduli juga, seharga lebih dari $1.000 men. $1.000 itu kalau di kurs rupiahkan itu mencapai, kalau $100 kan 14.304 ataupun 346 rupiah gitu kan. Tapi kalau di 14.360 14.500 lah, pokoknya 14.500 gitu kan, 14.500 gitu. Berarti kalau misalnya $1.000 itu harganya 14 juta yang terjual dari si Meining ini. Kebayang nggak tuh? Itu marketingnya 4.0 gitu. Keren parah. Ini kan bisnis yang sangat menggiurkan sebenarnya untuk si pembuat ataupun pencipta ataupun pembuat si boneka ini gitu kan. Ini sangat marketingnya luar biasa gitu. Kenapa? Pertanyaan gue cuma satu. Kalau emang Meining ini suka ataupun Meining ini berbisnis boneka gitu kan, Indonesia udah lumayan punya gitu. Jenglot gitu kan. Bahkan ada yang dari 10 juta sampai ratusan juta juga ada jenglot di Indonesia. Dan itu lebih kecil gitu. Mistisnya luar biasa lagi. Mau orang-orang Thailand mau ikut kami? Jenglot. Astagfirullahaladzim, bercanda guys, bercanda. Kenapa spirit doll ini sangat diminati oleh masyarakat pada umumnya gitu kan? Masyarakat di Thailand, Malaysia, mungkin Indonesia yang sedang viral sekarang gitu. Pada dasarnya manusia itu sebenarnya dalam psikologi, asik keren nih. Pada dasarnya manusia itu sebenarnya mempunyai dorongan dari nurturing mereka. Nurturing itu apa sih? Sikap untuk merawat ataupun mengadopsi sesuatu gitu. Baik itu benda hidup ataupun benda mati. Bukan benda hidup, maksudnya makhluk hidup ataupun makhluk mati. Makhluk hidup ataupun benda mati gitu. Baik itu anak kucing ataupun kucing besar gitu, ataupun anjing kecil ataupun anjing besar gitu, ataupun kayak babi kecil atau babi besar gitu kan. Pokoknya binatang-binatang gitulah. Gue kan namanya juga impresif gitu kan, kalau bilang anjing gitu, maksudnya anjing kecil, anjing besar gitu, bisa diadopsi gitu. Ataupun kayak tumbuhan kayak kaktus ataupun rose, mawar gitu, ataupun tulip, anggrek gitu kan. Anggrek kan bisa juga gitu kan, bisa gitu. Dan benda matinya ini contohnya seperti apa ya, yang sedang viral saat ini, boneka yang katanya spirit doll gitu. Tergantung dari nurturing orang itu sendiri gitu. Ada yang makhluk hidup ataupun benda yang mati gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang yang mengadopsi anak juga yang hidup gitu. Anak terlepas dari dia mempunyai anak ataupun enggak gitu. Menurut gue, yang pertama itu spirit doll ataupun look tap ataupun apalah gitu, boneka-boneka adopsi itu untuk apa? Untuk apa? Dengan biaya puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta ya per bulan, yang terserah kalian lah. Pokoknya terserah teman-teman yang suka mengadopsi boneka-boneka itu. Kayak dikasih makan, dikasih minum, dikasih, ataupun kayak dibeliin baby box gitu kan, baby box, ataupun diajak touring jalan-jalan gitu. Untuk apa gitu loh? Kalau biaya-biaya mereka itu misalnya nih satu bulannya itu 1 juta ataupun 10 juta deh. Kita bilang itu 10 juta gitu kan. Hei Anda, kalau 10 juta, 100.000 kalian kasih anak-anak yatim gitu. Anak-anak yatim gitu kan. Itu udah banyak gitu dapat pahala gitu. Ngapain harus ke boneka yang
Dimana kita secara sadar mengerti dan sangat paham bahwasannya boneka itu adalah benda mati gitu. Kenapa nggak kasih ke makhluk hidup gitu, kayak sedekah ataupun pembangunan masjid gitu, pembangunan jembatan, ataupun pembangunan pesantren, ataupun kayak apa ya, sedekah untuk sumur gitu. Kan kita semuanya tahu sumur yang dibeli sama Utsman bin Affan tuh sampai sekarang masih ada loh gitu. Kebayang nggak tuh pahalanya sampai mana? Luar biasa. Yang kedua, supaya apa gitu? Supaya apa? Kalau misalnya lu beli boneka Chucky, boneka Spirit Doll tadi harganya 10 juta ataupun 50 juta gitu kan. Mending beli tuyul gitu, perkerjakanlah mereka itu dalam sebulan ataupun 2 bulan gitu kan, dapat 50 juta ataupun 100 juta gitu kan, bagi hasil gitu, sistemnya mudharabah. Astagfirullahaladzim, nggak bercanda guys, bercanda itu semuanya, jangan diikutin, itu bercanda ya. Esensi dari kita melihara ataupun mengadopsi anak yang boneka-boneka tadi itu, ada nggak potensi untuk kita dapat pahala? Kayaknya nggak ada gitu. Jadi untuk apa? Gitu, nggak tahu sih, tapi tergantung dari nurturing orang ya masing-masing gitu kan. Tapi kalau menurut gue, kalau gue lihat nggak ada esensi dari dapatnya pahala, terus hanya sekedar untuk senang-senang aja. Kalau menurut gue sih enggak sih, gue lebih milih ya udah mending gue sedekah gitu, infak, zakat gitu loh. Itu kayaknya lebih lebih apa ya, lebih puas aja gue gitu. Boneka itu kan pada dasarnya ya untuk anak-anak gitu kan, ya udahlah belilah untuk anak-anak gitu, jangan untuk orang dewasa. Kalau untuk orang dewasa ya kerja gitu loh, lebih baik itu kerja. Bener gak sih ya, kerja gitu, lebih baik kita kerja tipes gitu. Kalau membeli boneka ini dengan alasan kita mau mendapatkan keberuntungan, itu udah jelas haram, itu haram, jangan. Syirik kok, nggak boleh, itu syirik banget itu, nggak boleh. Tetaplah kita berpegang teguh pada Allah gitu, tetaplah kita berpegang teguh pada Rasulullah, tetaplah kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis gitu loh, nggak usah dari boneka-boneka gitu. Untuk apa gitu? Makanya kayak gue yakin kenapa ini viral di Indonesia ataupun di Malaysia, bukan karena orang pengen beli boneka gitu, enggak, tapi mempertanyakan kenapa gitu, kenapa beli boneka dan diadopsi gitu, kenapa? Nggak ada penting-pentingnya sedikit pun gitu, nggak penting gitu. Mungkin segitu aja dari gua ya kalau untuk dari Spirit Doll ini ataupun berita yang lagi viral ini gitu kan. Karena pada dasarnya sebenarnya berita ini tuh nggak penting. Ya, yang lebih penting itu bagaimana cara kita meningkatkan takwa kita sama Allah Subhanahu wa taala, kan itu lebih keren gitu. Jadilah remaja-remaja yang bersikap dewasa dalam agama gitu. Yang dimana hashtag gua tuh beribadah, berusaha dan bergaul gitu. Kita harus menekankan yang pertama itu adalah beribadahnya. Oke, yang kedua berusaha dan ketiga bergaul gitu. Tapi yang kedua dan yang ketiga ini tidak akan terjadi dengan baik kalau tidak ada agamanya, beribadahnya. Gitu sih. Kalau menurut gue sih seperti itu gitu. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video ini. Sekali lagi terima kasih banget gitu. Jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian support dengan video ini, support dengan gua gitu kan, support gua gitu. Terima kasih banget, ya ampun, masuk surga, amin lah pokoknya. Semoga kita bertetanggaan nanti suatu saat, bertetanggaan juga dengan Rasulullah SAW. Semoga, amin ya Allah, amin ya. Jadi segitu aja teman-teman. Kalau kalian ada saran, kritik, atau apapun itu bisa share di kolom komentar, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa untuk memberitahu kalau ada yang salah dari gua. Itu yang paling terbaik sih kalau menurut gua. Dan yang paling terakhir adalah ayo share di kolom komentar gitu. Apapun itu, tentang apapun itu, kalau kalian ada saran-saran tentang berita-berita apapun itu, langsung share di kolom komentar. Gua sangat menerima. Share ya teman-teman ya. Terima kasih banget nih. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.